Berbicara soal antarmuka, Samsung Galaxy S6 Edge dan juga Samsung Galaxy S6 Edge Plus telah menjalankan sistem operasi Android 5.1.1 Lollipop yang juga dibungkus dengan antarmuka touchwiz terbaru. Beralih menuju area lock screen, untuk S6 Edge Plus, area lock screen menampilkan waktu, notifikasi yang masuk, kemudian ikon pintas sebelah kiri bawah yakni dialer dan juga ikon pintas sebelah kanan bawah yakni kamera. Begitu juga dengan Samsung Galaxy S6 Edge menampilkan waktu, notifikasi, kemudian dua ikon pintas pada bagian bawah. Lalu beralih ke area home screen. Area home screen pada S6 Edge hanya memiliki 3 buah halaman, yang mana halaman pertama untuk Flipboard, kemudian untuk mengatur wallpaper, widgets, dan tema ataupun layar, Anda dapat menekan beberapa saat pada layar pada area home screen ataupun mencubit layar. Begitu juga pada layar pada S6 Edge Plus, Anda dapat menahan layar ataupun mencubit layar, yang mana halaman bawahannya hanya tersedia 3 halaman sama seperti S6 Edge. Dapat Flipboard, kemudian 2 buah halaman untuk mengisi aplikasi. Beralih ke menu utama. Menu utama di sini memiliki Samsung memiliki app driver yang dimana akan menampilkan semua aplikasi yang berada di smartphone, dan urutannya pun dapat disesuaikan dengan alfabet. Seperti yang dapat lihat di atas, ada opsi A sampai Z dan juga sebelahnya edit. Edit di sini berguna untuk menghapus aplikasi langsung. Jadi Anda tidak perlu lagi repot untuk masuk ke aplikasi settings terlebih dahulu. Begitupun yang ada pada di S6 Edge. Lanjut beralih ke area notifikasi. Area notifikasi pada S6 Edge dan S6 Edge Plus tidak memiliki perbedaan sama sekali. Terdapat beragam toggle yang dapat Anda lihat dengan cara menggeser dari kanan ke kiri pada bagian atas. Kemudian terdapat S Finder, Quick Connect, dan juga notifikasi yang masuk pada dua smartphone ini. Sesuai dengan namanya, S6 Edge dan juga S6 Edge Plus memiliki lengkungan di kedua sisi depannya. Kedua smartphone ini juga memiliki fitur tersendiri untuk sisi lengkungannya tersebut. Apa saja itu? Ya, saya akan membawa Anda untuk melihat beragam fiturnya. Pada S6 Edge terdapat Edge Lighting, People Edge, Information Stream, Night Clock. Nah, fitur Edge Lighting berfungsi untuk mengeluarkan cahaya di kedua sisi lengkungannya ketika perangkat dalam keadaan terbalik. Kedua, terdapat People Edge. People Edge ini Anda dapat menempatkan 5 orang penting dalam hidup Anda, sehingga ketika salah satu dari 5 orang ini melakukan panggilan, maka es krim akan menyala dengan warna yang berbeda, seperti yang dapat Anda lihat. Kemudian ada Information Stream. Fitur ini akan berguna ketika layar Anda mati dan Anda mengusap salah satu sisi lengkungannya, maka layar akan menampilkan informasi seperti waktu dan juga notifikasi. Terakhir, untuk S6 Edge terdapat Night Clock. Fitur ini akan menampilkan waktu ketika malam hari, sehingga Anda tidak perlu mengaktifkan layar terlebih dahulu untuk melihat jam, seperti yang dapat Anda lihat. Meskipun sedikit gelap. Lalu untuk S6 Edge Plus sendiri, juga memiliki fitur yang sama, cuma ada penambahan sedikit.
Seperti tadi terdapat Ads Lighting, People Ads, dan di S6 Ads Plus terdapat Apps Ads. Sehingga Anda dapat menambahkan beragam aplikasi, hanya 5 maksud kami, hanya terdapat 5 aplikasi untuk ditempatkan, sehingga jika Anda ingin mengakses aplikasi, Anda hanya perlu menggeser sedikit bagian lengkungannya, maka akan keluar tampilan notifikasi, maksud kami tampilan shortcut untuk aplikasi yang sudah ditempatkan sebelumnya. Kemudian beralih ke bagian motion and gesture. Ya, terdapat 4 fitur, yakni Direct Call, Smart Alert, Mute, dan juga Palm Swipe to Capture. Fitur pertama, Direct Call, ialah berfungsi ketika Anda membuka detail kontak yang berada pada smartphone, lalu arahkan ke telinga Anda, maka smartphone secara otomatis akan langsung memanggil kontak tersebut, sehingga Anda tidak perlu menekan opsi dialer terlebih dahulu. Kemudian kedua, terdapat Smart Alert. Smart Alert ini merupakan fitur yang akan memberikan getaran ketika Anda memegang smartphone yang sedang diletakkan di tempat di atas meja ataupun dimanapun itu. Nah, fungsinya adalah memberitahu Anda bahwa smartphone telah mendapatkan notifikasi yang masuk melalui getaran yang ditimbulkan oleh fitur Smart Alert ini. Kemudian terdapat Mute. Fitur ini berfungsi jika Anda menerima panggilan masuk dan tidak ingin menjawabnya, maka Anda hanya perlu memposisikan tangan secara mengambang di atas layar S6 Ads ataupun S6 Ads Plus, dan secara otomatis panggilan tersebut akan masuk ke mode hening atau menonaktifkan nada deringnya. Yang terakhir, terdapat Palm Swipe to Capture. Sama seperti Galaxy S sebelumnya, Anda juga dapat melakukan screenshot hanya dengan mengusap layar dari sisi ke sisi, namun tetap bersentuhan dengan layar, tidak seperti fitur Mute sebelumnya. Kemudian berbicara soal keamanan. Keduanya juga telah memiliki sensor fingerprint, yang dimana berfungsi dan diletakkan di tombol home yang berbentuk elips ini, sehingga kedua smartphone ini cukup aman jika memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nantinya. Kemudian tidak hanya itu, seperti yang telah dibahas tadi, di sini terdapat sensor heart rate yang akan berfungsi dengan aplikasi S-Health untuk mengukur denyut jantung, SP02 atau kadar oksigen dalam darah, dan juga tingkat stres. Saya akan mencontohkannya. Pertama, buka S-Health terlebih dahulu. Seperti ini, saya akan mencoba menghitung heart rate. Maka tempelkan seperti ini. Dan smartphone akan menghitung tekanan saya. Begitupun dengan S6 Edge. Terdapat sensor heart rate di belakang, atau yang posisinya letaknya tepat di bawah LED flash.